Wah, ini cuma nelayan di laut. Dia dari depan dulu. Ini laut kita, bukan laut penjajah. Penjajah usir dari laut kita. Usir. Selamat Hari Nelayan. Milik penyaluran nelayan. Pan. Backgroundnya itu, berarti tekuk nggak apa-apa. Ya, yang motor sono, Kameramen di atas itu tuh. Itu anu Bang Ayik. Ndi. Nduhur. Tur kene. Sindur, Di sini juga bisa nih. Enggak kelihatan. Ini bisa nih. Bisa jangan tinggi-tinggi. panas. Oh, Dia dapat di laut kan. Nih, di sini jangkar bisa nih. motor di atas. Udah kelihatan. Iya. Ininya panjangan, panduk. Waduh, nolok. Sama kayaknya agak pendek deh. Panjangan, panduknya Cangkir aja masih ngerayap-rayap. Ini yang satu bawah nih, satu bawah. Masih ngerayap-rayap jalan. Iya, landscape itu. Nah, ini taruh bawah nih. Di bawahnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nelayan sejahtera. Nelayan sejahtera. Nelayan sejahtera. Dalam rangka memperingati Hari Nelayan, kami menyatakan sikap tegas bahwa praktik perampasan ruang hidup di wilayah pesisir Banten bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara, hukum, dan hak hidup rakyat. Negara tidak boleh kalah, apalagi tunduk di hadapan kepentingan korporasi. Kasus-kasus seperti pemagaran laut merupakan simbol nyata dari perampasan kedaulatan ini sendiri. Pemagaran laut sepanjang 30 km lebih yang melintasi 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang adalah bentuk nyata penguasaan ruang publik secara ilegal. Meski telah dinyatakan melanggar hukum dan sebagian dibongkar, sisa-sisa pagar masih menjadi ancaman langsung bagi keselamatan nelayan, merusak perahu, alat tangkap, dan menghambat akses mencari nafkah. Lebih serius lagi, penegakan hukum berhenti pada pelaku lapangan. Aktor intelektual dan pihak yang memperoleh keuntungan utama belum tersentuh. Ini menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam penegakan hukum. Denda administratif sebesar 48 miliar rupiah pun belum jelas eksekusinya. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka yang butuh bukan hanya keadilan, tetapi legitimasi negara itu sendiri. Tidak hanya di laut, terjadi juga perampasan di wilayah pesisir. Pemiskinan terstruktur dan sistematis. Di daratan pesisir, praktek pemaksaan penjualan tanah dengan harga murah adalah bentuk kekerasan struktural terhadap rakyat. Ini bukan transaksi bebas, melainkan perampasan yang dibungkus legalitas semu. Negara yang membiarkan ini sama saja membiarkan rakyatnya digusur dari tanahnya sendiri. Pengurugan dan alih fungsi sungai seperti Sungai Muara, Sungai Apuran, dan Sungai Tahang, serta penimbunan rawa-rawa telah merusak sistem ekologis. Dampaknya nyata.
Banjir meningkat, sumber air terputus, petani dan petambak kehilangan penghidupan. Ini adalah kejahatan ekologis yang berujung pada kehancuran ekonomi rakyat kecil. Yang ketiga adalah pembabatan hutan lindung, pelanggaran terbuka terhadap hukum negara. Dengan dalih proyek strategis nasional, kawasan hutan lindung dibabat dan dialihfungsikan menjadi industri properti tanpa dasar hukum yang sah. Tidak ada kesesuaian dengan tata ruang dan tidak ada perubahan status resmi kawasan. Ini bukan lagi dugaan, ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum negara. Jika praktik ini dibiarkan, maka negara telah gagal menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara harus bertindak, hentikan semua aktivitas ilegal sekarang juga. Kami mencatat dan mengapresiasi langkah pemerintah mencabut PSN dan tindak tegas dan tindakan Satgas PK mengambil alih sebagai kawasan hutan lindung. Namun langkah ini belum cukup. Fakta di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan masih terus berjalan di kawasan yang seharusnya dilindungi. Kami menuntut penghentian total dan segera seluruh aktivitas pembangunan di kawasan hutan lindung dan wilayah bermasalah lainnya. Tidak boleh ada toleransi. Setiap pembiaran adalah bentuk keberpihakan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, audit total proyek PIK 2. Bongkar, hentikan, dan tindak tanpa kompromi. Kami menuntut audit menyeluruh, independen, dan terbuka terhadap seluruh kejahatan proyek PIK 2 tanpa pengecualian. Audit harus mencakup seluruh aspek perizinan, tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup, hingga potensi tindak pidana. Seluruh praktek manipulasi izin, pelanggaran tata ruang, kerusakan lingkungan, dan perampasan ruang hidup yang dilakukan oleh P2 harus diungkap ke publik. Tidak boleh ada negosiasi atau pelanggaran atau tidak boleh ada negosiasi atas pelanggaran hukum tersebut. Hasil audit wajib menjadi dasar untuk menghentikan seluruh proyek yang melanggar hukum, mencabut seluruh izin yang cacat atau diperoleh secara tidak sah, memulihkan hak-hak masyarakat yang dirampas tanahnya, menindak tegas seluruh pihak yang terlibat termasuk korporasi atau luar di baliknya. Dan terakhir, kembalikan kedaulatan kepada rakyat. Hari Nelayan bukan sekedar seremoni. Ini adalah pengingat bahwa laut, pesisir, hutan, dan seluruh sumber daya alam adalah milik rakyat, bukan komoditas yang bisa dikuasai segelintir pihak. Kami menegaskan, kedaulatan negara harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan tunduk pada kekuatan modal dan korporasi. Jika negara abai, maka rakyat akan terus menjadi korban. Jika hukum tidak ditegakkan, maka ketidakadilan akan menjadi sistem. Negara harus memilih berpihak kepada rakyat atau tenggelam bersama penjajah. Nelayan sejahtera! Nelayan sejahtera! Nelayan sejahtera! Merdeka! Merdeka! Takbir! Terima kasih. FK Front Kebaktian Petani Nelayan, Banten, 6 April tahun 2026.